Halo anak-anakku semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu Guru. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kelas 4, sekolah dasar. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kenampakan alam dan pemanfaatan. Kenampakan alam atau bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi, seperti gunung, pegunungan, sawah, lembah, hutan, sungai, laut, dan selat. Indonesia memiliki berbagai bentuk kenampakan, mulai dari wilayah daratan dan perairan. Apa saja kenampakan alam yang ada di Indonesia? Ayo simaklah penjelasan berikut. Nah, ada wilayah daratan. Wilayah daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Bentang alam yang termasuk wilayah daratan antara lain dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pantai, pegunungan, tanjung, dan delta. Berikut adalah beberapa contoh kenampakan alam atau bentang alam dari wilayah daratan. Ada dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah yang datar yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di dataran rendah biasanya panas. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di daratan rendah antara lain padi dan berbagai jenis palawija. Penduduk di dataran rendah lebih maju karena letaknya yang datar sehingga mudah melakukan aktivitas. Mata pencaharian penduduk dataran rendah adalah pertanian, peternakan, perumahan, dan industri. Selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah dataran yang memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Umumnya berhawa sejuk. Dataran tinggi bisa dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Tanaman yang cocok untuk perkebunan antara lain cengkeh, teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Selanjutnya ada pantai. Nah, pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan perairan laut. Pantai dibedakan menjadi dua, yaitu pantai yang landai dan pantai yang curam. Cuaca di pantai panas dan banyak mendapat sinar matahari. Pantai banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Penduduk yang tinggal di sekitar pantai biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, yang kedua adalah wilayah perairan. Wilayah perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentang alam yang termasuk wilayah perairan adalah laut, sungai, danau, selat, teluk, dan rawa. Nah, laut adalah wilayah perairan yang luas dan menghubungkan antara daratan dan atau pulau yang satu dengan yang lain. Laut memiliki salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik. Laut memiliki manfaat sebagai jalur transportasi air, tempat rekreasi, dan hiburan. Adapun sumber daya alam yang terdapat di laut antara lain ikan, terumbu karang, dan bahan tambang. Selanjutnya, sungai. Sungai adalah wilayah perairan yang ada di daratan rendah yang airnya berasal dari aliran air daratan tinggi atau gunung. Sungai berasal dari mata air. Sungai mengalir dari daratan tinggi di pegunungan ke daratan rendah dan berakhir di laut.
Manfaat sungai sebagai sumber irigasi, sungai pembagi tenaga listrik, dan lokasi pariwisata. Adapun sumber daya alam yang terdapat di sungai antara lain ikan, pasir, kerikil, dan batu kali. Danau. Danau memiliki ciri utama yaitu daratan luas dan cekung yang berisi air. Biasanya wilayah danau dikelilingi oleh daratan. Danau biasanya berbentuk akibat letusan gunung berapi atau gerak tanah. Tetapi ada juga yang dibuat oleh manusia. Danau sering dimanfaatkan untuk budidaya ikan atau tanaman tertentu, dan juga sumber irigasi pertanian atau sumber air peternakan. Nah, ini adalah gambar selat anak-anak. Ciri perairan laut yang disebut selat adalah letaknya berada di antara dua pulau dengan jarak 200 sampai 1000 meter. Selat biasanya dijadikan sebagai jalur transportasi antara dua pulau itu. Selain itu juga sebagai jalur perdagangan. Nah, ini adalah gambar teluk anak-anak. Ya, teluk merupakan bagian dari pulau yang letaknya di tepi lautan dengan kondisi geografis yang berbentuk cekungan serta menonjol di kedua sisi kanan dan kiri, atau hanya sebagian, serta melebihi tempat laut yang terdapat di sekitarnya. Teluk memiliki manfaat sebagai habitat terumbu karang dan ikan hias yang cantik. Nah, ini adalah gambar rawa anak-anak. Nah, rawa merupakan wilayah dataran yang tergenang air. Biasanya terletak di pantai, sungai, atau persawahan. Rawa memiliki air cenderung keruh, bahkan terkadang merah, airnya asam, bagian dasar berupa tanah gabut. Bagian permukaan ditutupi oleh tumbuhan air seperti bakau dan eceng gondok. Wilayah rawa biasanya digunakan untuk hutan bakau untuk mencegah erosi pantai, budidaya ikan, atau sumber air penduduk sekitar. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Bacalah teks berikut dalam hati kalian, kemudian pahamilah isinya dengan baik. Tapi dengarkan, Bu Guru akan membacakannya. Kalian pahami ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi menjadi 3 tahapan besar. Pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung bumi dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Perkembangan penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah nantinya akan menjadi benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling, sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya.
Bagian isi inilah yang berwarna putih kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Nah, setelah kalian membaca dan mendengarkan penjelasan guru tadi, jawablah pertanyaan berikut. Apa isi bacaan yang guru baca tadi? Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Berapa lama proses tanam tersebut tumbuh? Apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, kalian bisa lihat di buku tema kalian di pembelajaran 1. Ciri-ciri sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Peradaan sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan dapat digunakan oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Sumber daya alam ini dapat diperbaharui. Hasil pertanian dan perkebunan adalah contoh sumber daya alam hayati. Hasil pertanian negara Indonesia antara lain, ada padi, ada jagung, ada singkong, kacang tanah, dan kedelai. Sedangkan hasil perkebunannya antara lain ada tebu, tembakau, kelapa sawit, teh, coklat, dan kopi. Tumbuhan ini memiliki karakteristik atau kemampuan adaptasi yang berbeda-beda sehingga setiap wilayah memiliki tumbuhan yang beragam. Jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh. Artinya, setiap tanaman memiliki syarat tumbuh yang berbeda-beda. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Tanaman tumbuh dipengaruhi oleh bentuk muka bumi atau topografi, iklim, dan lapisan tanah. Ada yang dapat tumbuh di dataran rendah, ada pula yang dapat tumbuh di dataran tinggi. Ada yang memerlukan curah hujan yang tinggi dan ada pula yang memerlukan curah hujan yang rendah. Serta ada yang memerlukan suhu udara yang panas dan ada yang memerlukan suhu udara dingin. Berikut adalah perbedaan tumbuhan yang hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. 1. Tumbuhan yang berada di dataran tinggi memerlukan suhu udara yang dingin. Sedangkan yang berada di dataran rendah memerlukan suhu udara yang panas. Tumbuhan yang hidup di dataran tinggi memiliki ukuran batang yang lebih kecil dibandingkan tumbuhan yang ada di dataran rendah. Tumbuhan yang hidup di dataran tinggi membutuhkan kelembaban yang tinggi dibandingkan tumbuhan yang hidup di dataran rendah. Nah, contoh tanaman yang dapat tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah, yaitu padi. Nah, tanaman padi dapat tumbuh di dataran tinggi dan rendah, di daerah yang beriklim tropis tentunya. Banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dan dengan ketebalan 18-22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1,500 meter di atas permukaan laut. Nah, padi juga dapat tumbuh di tanah yang miring atau lereng, anak-anak. Kalian bisa lihat contoh gambarnya. Nah, sawah bertingkat yang terdapat di
lereng disebut dengan sengkedan. Selanjutnya adalah teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Suhu yang baik untuk mempengaruhi tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai dengan 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh tersebut. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang akan dihasilkan. Nah, anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sudah mempelajari tentang kenampakan alam atau bentang alam dan ciri-ciri sumber daya alam. Nah, semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan kita semua. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya.